Kita nggak pernah bisa melihat mujizat Tuhan. Kita nggak pernah bisa melihat pertolongan Tuhan kalau kita tidak mentaati firman Tuhan. Karena dari mentaati manusia mengalami banyak masalah dalam hidupnya karena dia tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Perbuatanku ku diselamatkan. Saudara yang kasih, hanya Allah yang dapat mencukupi kebutuhan kita. Hanya Tuhan, hanya Allah, Yesus yang sanggup memenuhi kebutuhan kita. Di luar daripada itu adalah pelecehan bagi Tuhan. Di luar itu pelecehan bagi Tuhan. Anda boleh memenuhi hidup Anda dengan caramu, tapi itu pelecehan bagi Tuhan. Saudara, itu sebabnya kita harus tetap hidup bergaul dengan Tuhan. Dalam situasi apapun Allah tetap memberkati hidup kita. Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Dia bertanggung jawab memelihara hidup kita. Dan kita gak usah takut, kita gak usah khawatir, saudara yang kekasih. Ketakutan, kekhawatiran itu membunuh iman kita. Itu sebabnya kita gak pernah maju, tapi kita terus mengalami kemunduran. Iman itu mendorong kita maju di dalam Tuhan, kuat di dalam Tuhan. Tapi ketakutan dan kekhawatiran itu mendorong kita mundur, dan kita tidak bisa bertemu dengan apa tujuannya. Itu sebabnya, saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam situasi seperti ini, iman kita harus difungsikan. Iman mengalahkan dunia. Orang benar hidup dari iman. Ya, hebat. Nah, itu sebabnya, saudara, jangan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, karena itu membunuh imanmu. Dalam situasi apapun, Tuhan sanggup memberkati hidup kita. Kebutuhan hidup kita, saudara yang kekasih, berasal dari kekayaan Allah, bukan dari kemiskinan dunia ini. Apa sih yang dunia bisa berikan kepada kita? Hanya hal-hal yang negatif. Tetapi Allah memberkati hidup kita dari kekayaan-Nya. Saudara yang kasih. Nah, itu sebabnya kita harus tetap setia, saudara. Saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan, dalam dunia ini, di padang gurun inilah kesombongan kita, keangkuhan hidup kita itu terkikis, harus dikikis. Di padang gurun di dunia ini kita ditekan sedemikian rupa, kita diperas sedemikian rupa, saudara yang kekasih. Kita ditekan dan diperas, tapi iman mengalahkan dunia, dan orang benar hidup dari iman. Contohnya jeruk. Kalau saudara mau minum sari jeruk itu harus diperas. Anda potong lalu Anda peras, dia masuk dalam gelas. Peras beberapa buah, peras gelas penuh, baru kita bisa minum sarinya. Itu, saudara, kita harus diperas untuk menghasilkan hal-hal yang penting bagi hidup kita. Kita didisiplinkan oleh Tuhan, ditertibkan oleh Tuhan supaya kita tidak hidup sembrono. Karena kita ini adalah anak-anak Allah, anak-anak raja. Ada martabat Allah, ada martabat raja dalam diri kita. Dan sebagai anak Allah, sebagai anak raja yang memiliki martabat raja, martabat Allah, kita perlu didisiplinkan supaya kita berbeda dengan orang lain. Bukan karena
Itulah jalannya Tuhan. Kita diperas. Saya sering katakan, di ujung daripada setiap masalah itu ada berkat. Ada berkat Tuhan yang disediakan bagi kita. Tuhan tidak pernah membawa berkat itu seperti ini dan membawa dan berikan kepada seseorang, ini berkat Tuhan untuk kau, tidak. Tetapi Tuhan mau kita yang datang. Kita yang datang, saudara yang dikasih. Kitalah yang harus datang. Lebih dalam lagi mencintakan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Kita yang harus datang ambil berkat ini. Itu sebabnya hubungan kita, volume hubungan kita itu harus diperbesar. Dan volume hubungan kita dengan Tuhan yang diperbesar membawa kita, menghantar kita mengambil berkat Tuhan ini. Itu cara Tuhan memberkati hidup kita. Saudara yang kekasih, ketaatan firman Tuhan tidak bisa merubah hidup kita kalau kita tidak taati. Gereja tidak bisa merubah hidup Anda dan saya. Hanya firman yang bisa merubah hidup kita. Itu pun kalau kita taati. Tapi sepanjang Anda dan saya tidak mentaati, maka firman tidak bisa merubah hidup kita. Saudara yang kekasih, kita nggak pernah bisa melihat mujizat Tuhan. Kita nggak pernah bisa melihat pertolongan Tuhan kalau kita tidak mentaati firman Tuhan. Karena dari mentaati firman Tuhan itulah mujizat Tuhan datang, pertolongan Tuhan datang, berkat Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Amin. Yes. Sebab itu taati firman Tuhan. Gereja nggak bisa memberikan kita apa-apa. Ini benda mati, dia mau kasih apa buat kita? Tapi Alkitab yang ditaati menghadirkan berkat Tuhan dalam hidup kita. Memang sakit mentaati firman Tuhan itu sakit. Mentaati firman Tuhan itu tidak enak. Karena banyak keinginan kita, kepentingan pribadi kita yang tidak sesuai dengan firman. Harus dikikis, harus dipenggal, terpisah dari hidup kita, saudara. Untuk orang dunia itu tidak nyaman, tidak enak. Makanya manusia sulit dibentuk, sulit dirubah. Kenapa? Karena dia tidak bisa terpisah dari keinginan dunia, keinginan daging, keinginan mata, hawa nafsu dan lain-lainnya. Sulit dibentuk kalau kita terikat dengan itu. Lepaskan itu semua, baru Tuhan bisa membentuk hidup kita. Bagus bagai tanah liat, Engkau anjunganku. Ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Rela lembutkan hatiku, harus selembut hatimu Yesus. Ku berjalan di jalan-Mu. Kata-katanya itu, kau gak bisa berjalan di jalannya Tuhan kalau engkau tidak dibentuk oleh Tuhan. Untuk dibentuk oleh Tuhan, kita harus rela melepaskan semua yang Tuhan tidak suka. Kesenangan, hobi kita harus dilepaskan. Memang itu sakit untuk daging, tapi membawa keselamatan bagi kita. Ini saudara yang kasih. Ini saudara, pada waktu kita ditekan, pada waktu masalah itu datang besar, seolah kita tidak mampu,
dari masalah yang berat itu, keluarlah manisan-manisan Allah. Coba saudara buka dalam Ulangan pasal 32. Ulangan pasal 32. Ulangan pasal 32 ayat 13. Saudara lihat di situ. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit batu, bukit-bukit di bumi, dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia menghisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras. Perhatikan, dibuatnya dia menghisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras. Saudara, tekanan, masalah, persoalan yang kita hadapi, saudara, dalam hidup ini, saudara, itu mungkin menekan kita, mungkin memeras kita sampai habis-habisan, sampai hancur-hancuran. Tapi kalau kita tetap berada bersama Yesus, maka dari kerasnya masalah yang seperti batu itu bisa keluar kemanisan-kemanisan dari Tuhan untuk kita. Amin. Untuk menghasilkan kemanisan dari Tuhan, harus diperas dengan masalah yang keras seperti batu. Suami saya, anak saya Tuhan, istri saya, oh Tuhan, kita sudah nangis dengan segala macam cara. Tetaplah bersama Yesus. Yesus ada dalam masalah kita, Yesus ada dalam persoalan kita. Tetaplah bersama Yesus, karena bersama Yesus engkau melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Mazmur pasal 60 ayat 14. Tidak apa-apa, sebab dari kerasnya masalah yang seperti batu keluar kemanisan Tuhan. Dari kerasnya masalah, persoalan yang dihadapi hamba Tuhan, gereja Tuhan, keluarga Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan akan mengalirkan minyak alias urapan bagi kita. Amin. Makanya saudara, orang yang mau diurapi Tuhan itu harus diperas. Dengar baik-baik semua. Kalau kita mau melayani Tuhan, kalau kita mau mengasihi Tuhan, maka Anda dan saya harus diperas, ditekan dengan masalah yang sekeras batu. Sebab dari persoalan yang seperti itu akan mengalirkan minyak urapan atas kita. Tidak gampang. Saudara tahu biji kelapa sawit? Apakah dia turun langsung jadi minyak? Oh tidak. Sobat, kasih masuk di penggilingan dan mesin mulai giling dia. Giling dia sampai hancur, baru minyaknya itu bisa keluar dan dipakai setiap hari alias bimoli dan lain-lain. Amin. Banyak orang tidak mau diperas, makanya urapannya tidak pernah ada. Betul. Kalau kau mau diurapi oleh Tuhan, dengar baik-baik, kalau kita mau diurapi oleh Tuhan, kita harus diperas. Zaitun tidak bisa mengeluarkan minyaknya. Kalau dipanen, taruh di keranjang, taruh saja di keranjang, nanti dia berminyak keluar. Yo, tunggu sudah. Zaitun itu harus dimasukkan di dalam mesin penggilingan, dan di dalam mesin penggilingan itu, dan mesin mulai giling dia kasih hancur sampai minyaknya keluar, terpisah dari ampasnya. Minyak keluar, ampas terpisah. Itu cara Tuhan membentuk kita terpisah dari dosa. Terpisah dari dosa. Dengar baik-baik, harus dilindas, digiling sampai hancur. Saudara, itu
terpisah dari dosa, dari hal-hal yang Tuhan tidak suka, yang menghalangi urapan Allah turun atas kita. Mungkin kita bisa melayani tanpa urapan, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Amin. Tapi kalau kita melayani Tuhan dengan urapan Allah, yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Amin. Ya, beri kemuliaan bagi Allah. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Saya merasa dalam spirit Tuhan ada di sini. Tuhan ada di sini. Dia sedang melawat kita, saudara. Sedang melawat. Saya hatimu. Karena Tuhan tahu hati kita. Saudara, Anda dan saya harus diperas. Diperas. Lewat masalah, lewat persoalan, sampai batu itu mengeluarkan minyak, sampai kita mengeluarkan minyak. Urapan Allah. Urapan itu penting. Pelayanan membutuhkan urapan. Gereja membutuhkan urapan. Karena tanpa urapan tidak ada sesuatu yang bisa terjadi. Ingat itu baik-baik, saudara. Makanya saya melayani Tuhan. Keluar dari sekolah 7 tahun saya diperas Tuhan, hancur 7 tahun saya diperas Tuhan, sampai pernah tidak makan 3 hari, pernah tidak makan 3 hari. Saya terpaksa harus puasa 3 hari 3 malam tidak makan. Biasa tidak makan 1 hari, biasa tidak makan 2 hari, saya pernah tidak makan 4 hari. Saudara yang dikasih, karena saya diperas oleh Tuhan, saya sedang dihancurkan oleh Tuhan supaya minyak itu keluar, saudara yang dikasih. Tapi saya bersyukur saya tidak pernah lari dari semua itu. Saya masih tetap ada sampai hari ini. Kita harus bertahan. Itulah cara Tuhan membentuk kita menjadi hamba Tuhan yang tahan banting. Amin. Kita dibentuk untuk menjadi hamba Tuhan yang tahan banting. Tahan banting. Kuat di dalam Tuhan. Kuat iman. Itu cara Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, yang baru kena kata yang sedikit meleset saja langsung mukanya persis tahu keinjak, langsung mukanya tibekku, mukanya langsung tibekku, terus mojo. Kasihan saya ini, pondok kasihan saya ini. Kasihan sekali saya ini. Capek deh. Itu menunjukkan tidak tahan banting. Saya tahan banting. Orang berdiri di muka saya dan maki-maki saya, kau anjing, kau babi, kau bangsat, kau binatang, kau itu hewan, kau itu begini dan begitu. Saya diam-diam saja. Saya lihat dia, saya senyum-senyum puji Tuhan. Coba dulu kau bikin saya begitu, saya belum bertobat. Hari ini kau di ICU. Tahu saudara? Kalau dulu kau bikin saya begitu, hari ini kau mendarat di ICU. Satu pukulan masuk dan ICU. Tapi sekarang kita sudah diperas. Kita sudah dibentuk sehingga kita menjadi seperti Yesus. Ditampar aman, didudai, aman-aman saja. Apa dia nggak bisa balas? Bisa. Tapi dia memberikan satu pandangan buat kita, satu pelajaran buat kita, teladan buat kita. Jangan pernah kau balas, karena pembalasan itu haknya Tuhan. Amin. Pembalasan itu haknya Tuhan. Jangan ambil. Karena kau ambil, Tuhan bilang, ya saya mau toki dia. Saya mau toki dia sebenarnya.
Tapi kau suka ambil alih jadi dia sama toki dia tidak jadi, toki ini pindah di kau. Nah, pung 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 pung. Habis lu. Sebabnya hati-hati dalam hidup ini. Jadi kalau ada masalah, kalau ada persoalan yang keras seperti batu, maka dari lewat masalah itu engkau akan menikmati kemanisan Tuhan. Engkau akan menikmati urapan-urapan Allah mengalir dalam hidup kita, sehingga kita melayani Tuhan dengan urapan. Dan pelayanan dengan urapan menghasilkan. Dia akan menghasilkan. Dia akan menghasilkan, saudara yang dikasih. Itu sebabnya saudara, tetaplah beribadah. Kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia memberkati roti makananmu dan air minummu. Dan aku akan menjauhkan corona dari tengah-tengah jemaat Bless Papua Ministry. Kebutuhan kita berasal dari kekayaannya Tuhan. Kekurangan tidak dapat menjerat kita untuk jatuh di dalam dosa. Kekurangan uang, ekonomi, kekurangan ini, kekurangan itu tidak akan bisa menjerat kita untuk jatuh di dalam dosa. Kenapa banyak orang hidup di dalam? Kenapa banyak orang hidup selalu dalam masalah? Kenapa banyak orang selalu hidup dalam masalah? Karena dia tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Amin. Iya. Tongan to'o, betul itu. Betul itu bahasa Indonesia. Tongan to'o itu bahasa Inggris. Bahasa Ibrani. Nah, manusia mengalami banyak masalah dalam hidupnya karena dia tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Banyak keluarga berantakan karena tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Camkan itu baik-baik. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, kita tidak berjuang untuk menjadi orang yang tenang. Dengar baik-baik saudara. Saya tidak pernah berjuang untuk menjadi orang yang tenang, orang yang terhormat. Saya tidak pernah berjuang untuk menjadi orang besar, terkenal, punya nama, terhormat. Mari kita berjuang untuk menjadi Alkitabiah. Amin. Tapi kita berjuang untuk menjadi Alkitabiah. Karena itulah tujuan Tuhan dalam hidup kita. Makanya jangan memasukkan hal-hal negatif dalam pikiran kita, hati kita. Saya kasih tahu ya, jangan pernah memasukkan hal-hal yang negatif dalam pikiran kita, hati kita. Karena waktu Anda adopsi hal-hal negatif itu dan masukkan dalam pikiran, dalam hati, maka sama saja engkau mengusir Yesus keluar dari hidupmu. Tapi adopsilah Filipi 4 ayat 8. Semua yang manis, semua yang enak, semua yang sedap didengar, semua yang ini, itu yang kita adopsi, saudara yang dikasih. Saudara yang saya kasih tahu, makanya mari kita belajar untuk berjuang menjadi pribadi-pribadi Alkitab. Kita berjuang untuk menjadi jemaat yang siap menyongsong, siap menyongsong kehadiran Tuhan. Mungkin kita sedikit, no problem, tapi kita jemaat yang berkualitas. Tapi kita adalah jemaat yang berkualitas, saudara. Selama ini gereja sibuk, selama ini gereja sibuk memikirkan kuantitas supaya kolektornya banyak, korban ucapan syukurnya banyak, ya Pak Anton, supaya korban perpuluhannya banyak, pendetanya hidup nyaman, makmur. Tapi pendeta banyak, hamba Tuhan banyak, tidak pernah memikirkan yang namanya kualitas. Nah,
Betul kan tidak? Iya. Makanya hamba-hamba Tuhan yang sonanya aman, nyaman, punya tabungan dan ini dan itu, saudara yang kekasih, sekarang pada mengeluh. Nehi muhabbaka kabi meretel mehayala, tidak ada uang, dia gagal uang, takseng, no money. Lalu dari sinilah kelihatan hamba Tuhan yang melayani Tuhan, hamba Tuhan yang melayani money. Dari sini kelihatan. Dan inilah cara Tuhan memperlihatkan keaslian kita di hadapan Tuhan. Tapi kita tetap diberkati oleh Tuhan. Mungkin kita tidak kaya mungkin kita tidak kaya, tapi setiap hari makan. Betul nggak Pak John? Makan kan tiap hari di rumah? Oh makan, Pak John bilang makan. Pelayanannya di tempat yang kering-kering, di tempat yang kering-kering, tapi makan tiap hari. Waktu Lot dengan Abraham berpisah, Abraham bilang sama Lot, Lot kau pilih sudah. Dia pilih lembah sungai Yordan yang subur. Dia lupa kalau di situ dekat dengan Sodom dan Gomora. Dia cuma pilih yang enaknya, nyamannya. Dia pilih di situ sudah. Lalu dia bilang, paman, sisanya buat kau sudah. Lalu pamannya pilih tempat yang gersang. Tapi doa merubah tempat yang gersang itu menjadi tempat yang subur. Amin. Itu kekuatan doa. Kekuatan doa merubah padang gurun menjadi padang yang subur, lalu menghasilkan dan hidup kita makmur di dalam Tuhan. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Saudara diberkati. Haleluya. Kita harus diperas oleh Tuhan supaya kau menjadi hamba yang baik. Kalau tidak diperas baru menjadi hamba. Ini yang selalu bikin masalah banyak. Ini yang selalu bikin persoalan banyak. Oke, mari pemain musik sehingga hidup ini hanya sementara. Saya rasa lagu. Sabar. Mainkan hidup ini hanya sementara. Hanyalah sementara. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang kuambil. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah sementara. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang kuambil. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, berkah hidupku harus dibentuk. Selagi aku masih kuat, dirasanya hati untuk tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berbicara kepada kami. Kami sudah dengar firman-Mu Tuhan. Meteraikan itu di hati kami supaya kami kuat di dalam Engkau. Karena di dalam masalah, tekanan, ada kemanisan surga, ada urapan-urapan Allah yang mengalir dalam hidup kami, dan kami melayani Engkau dengan urapan dalam nama Yesus. Terima kasih dan bersyukur.
agama, untuk firman yang Tuhan berikan kepada kami pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, mari katakan